belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan permainan pada gambar ini. Permainan apakah ini? Ini namanya adalah permainan bola tangan. Lalu bagaimana ya cara memainkan permainan ini? Nah, ayo kita simak bersama-sama. Bola tangan. Permainan bola tangan ini mirip dengan permainan sepak bola. Perbedaannya dilakukan dengan tangan. Nah, kalau sepak bola itu menendang bola dengan kaki, kalau bermain bola tangan, kita mengopernya dengan menggunakan tangan kita. Peraturan cara bermain permainan bola tangan itu yang pertama, cara memainkan bola tangan adalah sebagai berikut. 1. Pemain boleh menghentikan, menangkap, melempar, dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha, dan lutut. Lalu membawa bola itu paling banyak 3 langkah dan bola harus segera dipantulkan atau dioper kepada temannya. 3. Menahan bola itu paling lama 3 detik. Aturan bermain di daerah gawang adalah sebagai berikut. Penjaga gawang bebas bergerak di daerah gawangnya. Pemain yang menyerang memasuki daerah gawang, hukumannya adalah lemparan bebas adik-adik. Pemain bertahan memasuki daerah gawang, hukumannya lemparan 14 meter. Lalu bola di daerah gawang, hak penjaga gawang. Mengembalikan bola ke daerah gawang itu boleh melempar bola memasuki gawang, tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik, boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang, dan lemparan sudut kalau bola keluar. Itu mengembalikan bola ke daerah gawang. Aturan untuk penjaga gawang. Nah, dalam permainan bola tangan ini ada juga peraturan untuk penjaga gawang. Yang pertama, boleh melempar bola dengan segala cara. Tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Tidak boleh membawa bola keluar dari gawang. Lalu terjadinya gol pada permainan bola tangan ini adalah sebagai berikut. Gol terjadi apabila seluruh proyeksi bola melewati garis gawang. Ini hampir sama dengan sepak bola adik-adik. Lalu apabila terjadi gol, permainan dimulai dari tempat lemparan permulaan. Nah, offside. Nah, ternyata dalam bola tangan itu juga ada offside-nya juga, seperti sepak bola adik-adik. Nah, offside pada bola tangan itu terjadi untuk regu bertahan apabila di daerah offside terdapat lebih dari 7 pemain, termasuk penjaga gawang, sedangkan bola dalam penguasaan regu yang bertahan. Untuk regu penyerang dikatakan offside apabila di daerah offside itu terdapat lebih dari 6 pemain, sedangkan bola dalam penguasaan regu penyerang. Itu tadi cara bermain bola tangan. Bisa kalian praktekkan bersama teman-teman kalian ya. Budaya kerukunan beragama. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Nah, adik-adik semuanya, ada beberapa agama di Indonesia. Ayo coba sebutkan ada berapa ya agama di Indonesia? Ya, agama atau kepercayaan di Indonesia ada 6. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, lalu ada Konghucu. Ini adalah agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Nah, keenam agama ini akan kita pelajari satu persatu adik-adik, dari tempat ibadahnya, dari kitabnya, hari rayanya, dan salamnya.
Agama yang akan kita pelajari pertama adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini ibadahnya itu di masjid adik-adik. Lalu hari rayanya itu bisa Idul Fitri, Idul Adha ya. Dan kitabnya itu Al-Quran. Lalu salamnya itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di akhirnya biasanya bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah informasi mengenai agama Islam dari tempat ibadah, hari raya, kitab, dan salamnya. Lalu di sini ada agama Kristen. Agama Kristen itu beribadahnya di gereja. Hari rayanya bisa Natal, Paskah. Lalu kitabnya itu adalah Alkitab. Salamnya itu salam sejahtera atau shalom ya. Nah, hampir sama dengan Kristen itu ada Katolik. Katolik itu ibadahnya juga di gereja. Hari rayanya Natal dan Paskah. Lalu kitabnya sama-sama Alkitab. Nah, salamnya bisa salam sejahtera atau berkah dalam. Lalu berikutnya ada agama Hindu. Agama Hindu itu ibadahnya di pura ya, pura tulisannya. Kalau orang Bali sebutnya pura ya. Lalu untuk hari rayanya itu ada Nyepi, ada Galungan, ada Kuningan. Itu ibadah atau hari raya umat agama Hindu. Kitabnya itu adalah Weda. Nah, lalu salamnya itu bisa Om Swastiastu, itu biasanya di awal salam. Kalau di akhir bisa Om Santi 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 Om. Jadi ini adalah informasi mengenai agama Hindu. Berikutnya ada agama Buddha. Nah, agama Buddha itu beribadah di wihara atau vihara juga bisa adik-adik. Lalu hari rayanya itu bisa Waisak ya. Kitabnya adalah Tripitaka. Nah, itu adik-adik perlu ketahui. Dan salam yang biasa digunakan adalah Namo Buddhaya. Nah, itu adalah salam yang biasanya diucapkan oleh umat agama Buddha. Berikutnya ada Konghucu. Nah, Konghucu ini salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia. Tempat ibadahnya itu di kelenteng. Lalu hari rayanya itu ada Imlek ya. Lalu berikutnya ada kitabnya. Kitab Konghucu ini banyak sekali adik-adik. Ada Suking, ada Sujing, ada Wujing ya. Nah, untuk salamnya, kalau yang di Indonesia itu salam umumnya adalah salam kebajikan. Nah, kalau di bahasanya ini adik-adik, Wide Dongtian atau Xian Yo Yide itu bahasa orang Konghucu ya untuk memberikan salam. Nah, tapi karena mungkin orang Indonesia agak susah, jadi pakainya salam kebajikan. Itu tadi informasi mengenai 6 agama yang ada di Indonesia. Apa tugasmu sebagai umat beragama adik-adik? Nah, kita itu memiliki agama, ya kan? Adik-adik punya agama, Kak Citra juga punya agama. Ya, kita mempercayai Tuhan yang kita sembah. Ya, nah sekarang tugas kita sebagai umat beragama itu apa saja? Nah, adik-adik harus tahu tugas kalian sebagai umat beragama. Tugas kita sebagai umat beragama yang pertama, berdoa sesuai dengan agama yang dianut. Contoh kalau agama Islam itu melaksanakan sholat, agama Kristen Katolik itu pergi ke gereja tiap minggu dan rajin membaca Alkitab. Agama Buddha itu berdoa di vihara atau wihara. Agama Hindu itu pergi ke pura untuk berdoa. Agama Konghucu pergi ke kelenteng untuk sembahyang. Itu tugas kita adik-adik sebagai umat beragama. Yang kedua, kita tidak boleh mengejek teman yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Nah adik-adik, jangan ya, kalian harus tetap rukun walaupun kalian berbeda agama. Menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda. Tidak boleh mengejek, ih agamaku yang lebih bagus, agamamu tidak bagus. Tidak boleh seperti itu adik-adik, karena agama itu merupakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang keempat, kita bisa mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah agamanya. Jadi kalau ada teman yang mau melaksanakan ibadah yang mungkin agamanya berbeda dengan kita harus memberikan
kesempatan adik-adik. Itu tugas kita sebagai umat beragama. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kedua untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 juga.